Hong wilahe ngawitamastu nama sitem, sejatine ora ana apa-apa sing ana dudu, sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Agak cepet kan sekarang kan, jaraknya 2 hari. Kenapa? Ya karena kebetulan aja pas lagi slow jadi langsung menyelesaikan hutang. Oke, kita masuk ke Pupuh Asmarandono, Pupuh 5 di Serat Gatholoco. Tapi sebelumnya aku tidak bosan-bosan mengingatkan kita semua ada di sini bahwa mari kita lepaskan segala macam kepintaran yang kita punya, segala macam catatan atau kemelekatan kita akan dogma, segala macam dogma, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari Serat Gatholoco ini gitu. Yang pastinya untuk kebaikan kita bersama. Iso delok sing apik kok memilih delok sing ala. Kalau bisa melihat yang baik, pengen melihat yang buruk. Kalau misalnya sudah sama Tuhan takut tersesat gitu. Begitu. Oke ya, kita mulai ngaji urip sinau goblok kita pada kesempatan kali ini. Gatholoco lalu akhirnya melanjutkan omongannya dan dia berkata kepada Guru Kasan Besari, "Hei guru, karena kamu sudah mengakui kelak manakala kamu meninggal, rasa badanmu jasad berikut cahaya hidup ruh serta segala sensasi pikiranmu terbawa naik ke surga, dan sang malaikat yang mengiringi menghadap kepada Hyang Suksma. Jika memang begitu dirimu, tidak hanya di dunia saja dirimu menjadi maling, di akhirat pun kamu menjadi maling," kata Gatholoco, "karena mengakui menghadapkan sesuatu yang bukan milikmu, tapi tetap kamu akui sebagai hak milikmu." Nah, di sini seringkali banyak kita menyaksikan pribadi-pribadi yang merasa sebagai entitas terpisah dari Tuhannya. Dan kalau kita mau coba belajar dari banyak sekali kisah-kisah mitologi, dalam kisah mitologi manapun pasti akan tersebutkan kisah penciptaan tidak jauh dari peran Tuhan. Dan bukankah merasa terpisah dari yang transenden ini akhirnya hanya ilusi kalau kita mau coba cek gitu. Termasuk juga yang mengaku-aku sebagai Sang Hyang itu sendiri. Bukankah itu juga akhirnya ilusi? Tidak ada tuh separuh suci, dan benar memang tidak ada. Yang ada ya suci atau tidak suci. Lah kita ini semuanya termasuk tidak suci. Menuju kesucian itu, suci itu, menuju kosong itu adalah proses. Menuju bersih, murni itu adalah berproses. Nah, dan proses ini ya jangan dipikirin kapan selesainya. Kalau menuju ya udah jalan saja. Kita balik lagi ke masalah ilusi yang mengaku-aku ini tadi. Coba kalau misalnya kamu ada nemu kucing gitu, coba kamu tanya si kucing ini, "Cing, kamu tahu nggak namamu itu kucing?" Kalau sampai si kucing akhirnya jawab iya, coba segera lari, ada yang salah sama kucing itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa kucing tahu bahwa dirinya adalah kucing? Nah, sekarang pun pasti akan nih semua sedulur-sedulur akan jawab, ya jelas lah dia nggak tahu kalau dirinya kucing. Kan kucing nggak punya akal. Nah, kalau memang kucing, memang kamu akhirnya berpikir bahwa kucing tidak tahu kalau namanya kucing, coba sekarang
Dan karena dia juga tidak punya akal, coba sekarang kamu sudah kenal belum dengan dirimu sendiri kalau gitu? Kan katanya berakal. Istilah maling ini yang tadi disampaikan Gadolojo, aku menilainya sebagai sindiran untuk kita semua yang suka main klaim tentang sesuatu. Main klaim itu berarti apapun diklaim, diaku-aku, mengaku-aku. Tidak ada yang baru di dunia ini. Demikian pula seperti aku ingat Ki Ageng Surya Mentaram itu pernah bilang, tiru-tiru iku ora tiru, jalaran sing ditiru ora tiru-tiru. Meniru itu adalah bukanlah meniru, karena yang ditiru juga tidak tiru-tiru. Lalu kita lanjut ke Gadolojo. Di dunia ini, dirimu ketempatan barang gelap. Tidak beli, tidak pinjam. Kamu pakai setiap hari. Sedangkan di akhirat nanti, tetap kamu merasa memiliki yang bukan milikmu. Dunia akhirat kamu maling. Si Gadolojo bilang seperti itu. Lalu lanjut si Gadolojo. Tak ada guna kamu jumpalitan, komat kamit bibirnya, menghafalkan semua doa yang kau kenal. Sesungguhnya makna dari ayat-ayat yang kamu baca, itulah yang harus kamu resapi. Bukan hanya sekedar dihafal dan bukan hanya sekedar dibaca. Karena dari ayat-ayat tersebut kamu akan mengetahui asal dan tujuan hidupmu. Dirimu itu salah mengerti, Hasan Besari. Bila hanya bersembahyang hanya untuk memuaskan hasrat memintamu itu. Tanda kau itu manusia tanpa guna. Selayaknya hidup memiliki hidung, kau juga harus sadar untuk memahami makna sembahyang. Jikalau demikian dirimu hanya bertuhan saat bersembahyang semata, tidak bertuhankan yang membuat waktu, siang dan malam dan semuanya. Kamu hanya berfokus tapi tidak meniti ke dalam diri untuk memahami asal kehidupan dan tujuanmu. Rasa badanmu itu, ini Gadolojo lagi lanjut. Rasa badanmu itu atau jasadmu itu adalah milik perwujudan ruh. Cahaya hidupmu itu adalah milik pangeran. Segala gerak-gerik batinmu, ruhmu lah yang menggenggam. Milikmu itu hanya perasaan memiliki dan ilusi saja. Wah, si Gadolojo ini sepertinya sudah semakin, di Asmorodono ini sudah semakin tajam seperti silet yang baru. Sampai di sini hati-hati kawan-kawan, bahwa ketika akhirnya kita juga merasa mengaku bahwa kita adalah doi, itu pun juga sudah terjebak di rasa mengaku-aku. Seru ya? Bagaimana akhirnya rasa mengaku-aku itu luar biasa. Jebakan Batman-nya gitu. Dia lanjut akhirnya si Gadolojo. Sedangkan apa yang kamu akui itu tetap juga tidak kamu kembalikan kepada dia yang memiliki. Jika kamu masih juga memegang dan masih juga mengaku memiliki triprakara itu triprakara itu 3 unsur. Jadi roh, nafas dan jasad. Jadi tak ulangi lagi itu. Jika kamu masih memegang dan masih juga mengaku memiliki triprakara sendiri, akan abadikah dirimu kelak? Sang guru Hasan Besari begitu mendengar
semua yang diuraikan Gatholoco tadi, seketika dia akhirnya membanting kedunya. Jebret! Kopiahnya dibanting ke tanah. Dia marah-marah dan akhirnya berkata kasar. Kemana aku mau mengembalikan? Aku tidak merasa telah meminjam titipan Tri Prakara tadi. Gatholoco tertawa geli. Ternyata yang diajak dialog tidak memahami maksudnya, namun malah marah-marah. Kamu memang hidup tanpa mata, Kasan Besari. Hidup tanpa mata, akhirnya ya kesadarannya buta. Dia melihat tapi tidak sadar apa yang dia lihat. Lalu si Gatholoco lanjut nih. Seandainya cahaya matahari yang berasal dari surya akan terserap musnah hilang ke dalam matahari kembali. Seandainya cahaya rembulan yang berasal dari rembulan akan terserap musnah hilang ke dalam rembulan kembali. Ke asalnya lagi. Lalu Kasan Besari berkata, lantas sekarang mengapa jasad beserta ruhmu berikut gerak batinmu atau nafasmu itu tidak kamu kembalikan? Maksudnya ya karena memang masih ada nih, ada depan nih sama Gatholoco. Lah si Gatholoco lalu menjawab. Dia agak tenang di sini. Aku takut nanti dianggap menolak kasih yang widi atau Tuhan dan akan mendapat bala. Sungguh kamu yang sebenarnya tidak paham. Lalu si guru berkata lagi, menjawab dia. Menurut kitabku, sembahyangku juga ada yang tidak terikat waktu. Sembahyang tidak terikat waktu ini tadi dikatakan oleh guru Kasan Besari untuk membela diri, karena kan tadi Gatholoco ngomong nganggapnya di episode sebelumnya nganggapnya bahwa seakan-akan guru ini hanya mengagung-agungkan sembahyang dan waktu gitu. Lalu Gatholoco menjawab, sekali lagi dirimu tak paham, bahkan lagi dirimu bukanlah umatnya. Karena dirimu meyakini dan mengikuti tingkah laku saja. Mana sembahyang kamu jadikan untuk mengingat-ingat akan keagungannya? Setiap perintah yang kau sebutkan itu tidak keliru. Sudah jelas di dalam semua kitab. Yang salah maknai adalah dirimu sendiri. Diperintahkan sembahyang siang dan malam, pada saat pagi sampai semua waktu. Sujud kepada Adam. Sesungguhnya bukan Nabi Adam. Adam artinya kosong. Dan sujudlah kepada yang maha kosong dan yang abadi adanya itu. Wah, ini di sini udah mulai dalam nih. Sesungguhnya bukan wujud, tetapi ia adalah si maha kosong itu tadi. Maha kosong itu juga jangan diwujudkan. Karena kalau misalnya sampai sejatine ora ono apa-apa, sing ono dudu. Kalau ada pun itu hanya produk pikiran. Ya sedemikian itu cara kerja pikiran. Ingat satu, tan kena kinaya ngopo, yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa disebutkan, dan yang tidak bisa diapa-apakan. Kalau misalnya memang ada dalam lagu-lagu topo sih sebenarnya, topo atau meditasi atau semedi, itu ada yang namanya suwung gitu. Suwung ini kan seakan-akan piye gitu, adalah sesuatu yang jauh dari kita.
Suwung itu kusuk bro gitu. Akan ada momen dimana akhirnya otak itu sudah tidak mendominasi hidup kita, dan kusuk benar-benar cuma berfokus pada itulah, nggak jelas mau disebut juga nggak ada apa-apa gitu. Nah itu adalah realitas dari tan kena kinaya ngopo. Karena kalau misalnya di pagop nih, kita bisa ini loh, wes pengen ngalami suwung gitu. Ketika kita, dan percayalah bahwa suwung itu bukan hal yang mewah kok untuk manusia. Tanpa sadar kita sudah bisa mengalami itu. Nah, menyadari pengalaman itu kan yang penting, supaya kita tahu ada poinnya. Oh oke, kita sadar tek gitu. Oke, kita lanjut ya. Si Gatholoco lalu bilang, oleh sebab mengapa wajib untuk bersujud? Karena yang maha kosong sungguh berkuasa, menghilangkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang. Maksudnya ini ya, yang maha kosong mampu memberikan terang kepada kesadaran semua makhluk dan mampu mengusir semua kegelapan batin. Ini di bagian selanjutnya ini mungkin teman-teman tidak ada yang tidak asing dengan istilah yang merujuk pada waktu-waktu ini gitu ya. Ini akan lebih seru dan lebih dalam soalnya. Oke, Gatholoco lanjut lagi. Menjelang tengah hari, maksudnya dalam pengembaraan ruh di dunia yang fana ini, panasnya itu sangat-sangat menyiksa. Panas ini maksudnya dalam artian yaitulah kita menghadapi berbagai macam dualitas duniawi yang sangat membuat ruh kita akhirnya goyah ke kanan ke kiri nggak jelas gitu. Dan karena kuasa Tuhan, Gatholoco bilang, lanjutin, matahari hanya sarana semata. Maksudnya dualitas itu hanya sarana untuk menggembleng kesadaran ruh kita saja. Setiap hari kita disuruh latihan. Seluruh manusia atau makhluk di dunia itu sangat menderita. Menderita dalam artian terombang-ambing dualitas duniawi ini tadi. Karena apa? Karena sangat-sangat panasnya. Lalu Nabi memerintahkan kepada seluruh umatnya agar di tengah hari bersujud kepada yang menguasai alam dualitas ini. Seluruh umat diperintahkan untuk memohon agar mengurangi panas penderitaan duniawi. Berikut memohon dan diam agar dilebur segala dosa-dosa, segala karma buruknya. Dan juga agar memohon tetap mendapatkan keluhuran, dalam artian tingginya kesadaran. Bagaikan luhur tingginya matahari kala tengah hari. Lantas, ini kita lanjut ya ke Gatholoco. Lantas sedikit demi sedikit matahari turun semakin rendah. Panasnya mulai berkurang. Lambang penderitaan berganti dengan kesenangan. Nabi lalu melihat. Lantas memerintahkan kepada umatnya agar kembali bersujud, kembali merendahkan diri, dan agar memohon kepada Yang Sukma, yaitu Tuhan yang Maha Gaib, agar tetap langgeng. Langgeng dalam artian kesadarannya tetap stabil, walaupun penderitaan telah berganti dengan kegembiraan. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa mampu menganugerahkan kemuliaan dan kehinaan, agar senantiasa langgeng kemuliaan kesadaran, agar bisa selamat berjalan lurus sampai ke tujuan. Semakin matahari turun, si Gatholoco lanjut lagi, semakin matahari turun,
yang dinamakan surup itu karena maksudnya sumurupo. Jadi surup itu orang Jawa kalau bilang sore-sore, sore itu surup. Nah, itu maksudnya adalah sumurupo. Ketahuilah, murupo, akan kekuasaan Hyang Widi yang mampu membuat gelap dan terang, mampu membuat tinggi dan rendah. Yang terang maksudnya itu hidup, yang gelap maksudnya itu mati. Nabi lantas melihat dan membaca, lantas kembali memerintahkan kepada umatnya agar tetap kembali bersujud dan merendahkan diri kepada yang menguasai alam dualitas, karena kuasanya mampu membuat gelap dan terang, membuat mati dan hidup, hina dan mulia. Lama-lama matahari dunia tak lagi terlihat. Kegelapan semakin merebak di mana-mana, merata di seluruh jagat. Seluruh makhluk merasa sedih disebabkan karena kegelapan tersebut. Gelap karena hilangnya matahari. Ini adalah lambang dari kegelapan kesadaran karena pengaruh dualitas duniawi ini tadi. Seluruh umat menurut kembali, merendahkan diri kepada Tuhan dengan isak dan tangis. Makanya bagi orang Jawa menyebut waktu ngisak itu ya karena saat kegelapan kesadaran adalah saat untuk anangiso, nangiso, menangislah kepada yang sing anggawe urip, yang mempunyai hidup, kepada yang menguasai keluhuran, memohon supaya yaitu agar kita tetap diberikan terang kesadaran. Lalu si Gadolojo lanjut lagi. Terang yang digantikan oleh terangnya rembulan, maksudnya dalam kegelapan kesadaran. Terang yang redup pun sudah cukup daripada gelap gulita tanpa cahaya kesadaran. Seluruh makhluk bisa sedikit bersukacita melihat rembulan dan cahayanya. Walau terang tiada panas, walaupun tidak stabil, makanya disebut santun. Santun itu artinya berubah kalau bahasa Jawa. Karena cahaya rembulan berubah-ubah setiap hari, tidak stabil. Rembulan itu disebut juga santun, dan ini untuk melambangkan kesadaran yang redup, kesadaran yang tidak stabil. Tapi ada juga namanya sasi. Jadi bulani sasi. Koe pirang sasi? Nah, kamu berapa bulan? Nah, kayak gitu. Wis pirang sasi, sudah berapa bulan? Sasi itu adalah, ini Jawa dosoknya ya, adalah samyosih, semua kasih. Maksudnya walaupun di tengah kegelapan sekalipun, tetaplah menebarkan kasih. Walaupun di tengah kesadaran redup karena pengaruh penderitaan duniawi, tetaplah mengedepankan kasih. Guru pelan bertanya akhirnya, dari kitab apa semua yang kau uraikan tadi? Lalu Gadolojo akhirnya menjawab, kitab Samudra Hati, yaitu kitab kesadaran. Hati atau kesadaran yang luas seluas samudra, tiada batas, tiada terukur dalam dan luasnya, dan sangat-sangat banyak terkandung isi mutiara, kata Gadolojo. Kasan Besari bertanya, kamu menjalankan sembahyang? Gadolojo pelan menjawab, sembahyangku langgeng tiada terputus. Sujudku itu sujud ingat, sujud eling, menghadap pusat semesta. Sujudku diiringi dengan nafas dan kesadaran
sadar akan nafas. Nafasku keluar dari ubun-ubun. Sembayangku menghadap kepada Tuhan, keluar dari otakku, dan sembahyangku menghadap ke Hyang Sukmo. Kita pelan-pelan ya. Sujudku itu sujud ingat, maksudnya yaitu kesadaran atau iling, waspodo supaya iling. Kita sempat pernah bahas waktu itu kan, kita harus senantiasa waspodo supaya iling, merendahkan eling sejatinya awak dewi iki sapa, sejatinya kita ini siapa. Kalau misalnya kita mau tinggi, apa benar kita tinggi? Wong yang maha tinggi ku yo siapa gitu, bukan kita kan. Terus tadi ada yang nafasku keluar dari ubun-ubun, itu juga bentuk kesadaran. Yang sujud diiringi nafas itu adalah pengendalan, itu sujud diiringi nafas itu adalah gini, ketika kita sudah bisa mengendalikan nafas kita, maka kita juga mampu mengendalikan kesadaran juga. Mengendalikan nafas ini jangan dikira juga yang gimana-gimana. Kalau misalnya sedulur-sedulur sedang marah, coba kalau misalnya sedang marah itu gimana? Pasti yang pasti terengah-engah, pasti sesek kayak segala macam. Nah, itu kan juga nafas yang tidak terkendali. Ini juga sebenarnya kalau misalnya yang aku nilai, Gatholoco ini sedang menyimbolkan mengendalikan nafas itu juga nafas yang terkendali, yang stabil itu kan pasti dia tidak marahnya juga tidak ini, keselnya juga ini, tidak ada yang ini. Tapi kalau sedih juga nggak pernah lama, semua stabil aja gitu. Nah kan enak kayak begitu. Jadi mengendalikan nafas itu ke situ larinya. Coba aja sendiri, kalau misalnya kamu marah atau kamu sedih itu, perhatikan tiba-tiba inget, perhatikan nafasmu. Pasti ada, kamu akan bisa ngerasa sendiri kok. Gatholoco lanjut. Pujian yang keluar dari lidahku sama dengan pujian yang keluar dari hidungku. Maksudnya nafas. Sesungguhnya semuanya adalah perwujudan zat. Nafas adalah pengikat hidup. Bisa dilihat dari adanya nafas. Pujian nafasku berbunyi, maha besarlah Sang Hyang segalanya. Kalian semua tidak mengetahui, panutan kalian saat belum dilahirkan, seandainya diibaratkan dengan bintang dan rembulan, juga matahari beserta bumi ini, jelaslah lebih tua mereka semua. Yang ada terlebih dahulu adalah Hyang Cahyo beserta seluruh para sahabatnya, maksudnya adalah seluruh rasa. Akan tetapi masih berwujud ruh, berada di dalam kandungan lintang johar. Lintang johar ini, lintang itu bintang, simbol bintang. Johar itu mutiara. Ketahuilah, lintang johar itu, ini Gatholoco lanjut, ketahuilah, lintang johar itu sumber segala ruh makhluk, adalah perwujudan hidup. Semesta raya ini berasal dari cahaya. Bintang, rembulan, matahari tiada lain sumbernya juga dari sana. Sedangkan lintang johar ibarat puser, tempat keluarnya seluruh semesta. Lintang johar, kalau kita mengetahui itu Big Bang kan, kita percaya yang kita tahu bahwa ada teori Big Bang, penciptaan dunia. Nah, penciptaanmu kamu tahu nggak?
Itu sadar nggak? Enaknya kalau misalnya memang sampai bisa itu, yuk kita membaca sampai sedalam itu. Kita tahu yang di luar gitu, kita tahu nggak yang di dalam. Di beberapa kata-kata Serat Gatholoco ini seakan itu kayak ngasih clue-clue dan kisi-kisi yang sebenarnya ya nun sewu ya, di semua kitab juga sudah dijelaskan. Ada yang komen nih, bagus sekali nih. Oh ya, yang lain juga apa kabar semuanya. Ada yang komen yang di episode sebelumnya itu, dia bilang gini kalimatnya, mampukah kau menemukan aku di antara wujud-wujudku? Sungguh wujudku satu. Harus berapa ayat lagi yang kau baca hingga kau temukan aku? Aku ada dari zaman ke zaman. Aku ada sejak kau di kandungan. Aku ada untuk menuntunmu untuk bertemu aku. Wah, keren nih Mas Arif Arifin, terima kasih. Ya mau sampai kapan kita akhirnya buta atau membutakan diri atau menutup mata kita sendiri bahwasanya dia selalu hadir untuk kita. Kitanya aja yang sok dan sombong. Oke, lanjut ya. Lalu Gatholoco melanjutkan perkataannya. Jikalau kamu membantahku, sungguh sama saja kamu menolak kepada ajaran kitabmu itu. Kasan Besari akhirnya mendengar itu dan merasa kalah. Dan beginilah dia akhirnya berkata, sudah Gatholoco, minggatlah kamu dari sini. Si Kasan Besari marah. Gatholoco menjawab, aku ini sedang duduk di rumah Tuhan. Sangat nyaman tempatnya. Aku merasa di pusat semesta. Aku merasa nyaman duduk di dalam rumah ini sembari menghisap candu. Maksudnya candu spiritualitas itu tadi. Sembari ya aku menunggu perintah Tuhan. Seketika Kasan Besari akhirnya ketika mendengar itu, dia bersendakap sembari diam. Lantas terdengar suaranya. Sudah menjadi janjiku. Jikalau aku kalah berdebat, maka semua ini akan menjadi milikmu. Dirimu wajib memilikinya, Gatholoco. Aku rela lahir batin, kata Kasan Besari. Rumah berikut seluruh perabotan aku berikan kepadamu semua. Para murid di cepean ini, jika memang hendak tetap berguru, silakan berguru kepadamu. Ajarilah ajaran utama nan sejati itu. Para guru sahabatku semua, aku sudah pasrah, kata Kasan Besari. Apa yang menjadi kehendaknya, diriku sekarang juga hendak berkelana. Semoga yang aku tinggalkan di sini mendapatkan keselamatan. Lalu Kasan Besari akhirnya berangkat. Sangat-sangat malu dia, terlunta-lunta dalam perjalanan, sedih dalam pengembaraan. Yang ditinggalkan di cepean, Gatholoco lalu di hadapan pada seluruh murid sebanyak 300, dia duduk bersila rapi dan akhirnya mulai berkata, wahai saudaraku semua, apabila dirimu ingin mendapatkan ketentraman, ingat-ingatlah kata-kataku. Jangan meniru tingkah laku gurumu yang sewenang-wenang kepada sesama. Tingkah yang demikian itu tidaklah patut. Menghina sesama manusia. Seluruh umat itu sama. Pintar, bodoh, tampan, buruk, yang beruntung dan yang sengsara. Kuli, petani, priai, lelaki maupun perempuan tiada beda. Sudah menjadi ketetapan yang widi. Tak akan bisa dirubah.
takdir dari setiap makhluk. Oleh karenanya terimalah. Jangan terus-terus merasa tidak puas. Hidup ini pasti bakal mati. Hidup di dunia selalu ingatlah mati. Ojo jubriyo, jangan suka pamer dan kibir atau sombong. Senantiasa menganggap diri yang paling unggul, suka mencampuri urusan orang, suka sirik dan gampang tersinggung, suka berbohong dan menfitnah, jahil, suka selintutan dan gampang menginginkan milik orang lain, suka menipu baik secara kasar maupun halus, seenaknya dan suka bertengkar. Jangan sesekali kalian berlebihan, angkuh dan suka menuruti keinginan badani. Jangan suka banyak makan dan banyak tidur. Jalani secukupnya saja. Sabarlah dan berserahlah, yang ramah dan jangan jadi pemarah. Hargailah sesama manusia seperti kau menghargai dirimu sendiri. Jangan membuat sakit hati sesama dan jangan membuat kecewa pada sesama. Jangan suka menakut-nakuti sesama dan juga jangan suka mengagetkan sesama. Semua itu najis sesungguhnya. Itulah sesungguhnya yang disebut memakai pakaian dan memakan makanan yang sah. Asmorondono selesai. Ini kalau misalnya di sini hampir semua pepatah-pepatah Jawa itu nenek Jawa itu ada semuanya di sini. Asmorondono selesai ini, tapi ada lanjutannya, tenang. Saya tak ambekan sih. Nah, di sini ada cerita menarik sebenarnya yang berhubungan dengan sembahyang. Jadi ini ceritanya ada salah satu sedulur paguyuban goblok yang kita waktu itu pernah ada acara di salah satu gedung kesenian di Jakarta. Padahal yang namanya Gedung Kesenian Jakarta. Akhirnya kita ngobrol lah bareng-bareng gitu, berdua. Dia sama anaknya sih, sama ada teman lagi. Terus wah ini apa ya, intinya kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal gitu, tentang apa tentang ilmu-ilmu Jawa lah gitu. Sampai akhirnya aku bilang waktu itu ke doi, aku tuh seneng mas melihat kamu sembahyang itu selalu tepat waktu gitu. Terus seneng banget ngelihatnya gitu. Lalu aku tanya, sembahyang itu ngapain mas? Aku nanya ya, sekedar nanya. Terus dia bilang ya bersyukur. Oh, sekarang nggak bersyukur mas? Ya iya bersyukur juga sih. Nah ya sudah, terus ngapain? Yang aku akhirnya coba pahami di perjalanan itu adalah bahwa saat kita sembahyang atau semedi atau topo atau apapun namanya itu kan hanya jeda, seperti yang dikatakan Jagadilojo tadi, bahwa kita sudah dihajar sama dualitas duniawi ini, kita disuruh diam dulu semua, menang sejenak, diam sejenak, untuk balik ke titik nol lagi, balik ke SPBU, kembali mulai dari nol ya kakak, ngisi bensin lagi, ketemu lagi ngisi bensin lagi, ketemu dualitas lagi, diam, ayo diam lagi. Itu latihan jeda gitu. Dan apa namanya,
latihan ini kan untuk apa? Ya untuk kita stabil, steady, terus sak madya gitu. Nah, kalau misalnya kita bersyukurnya hanya di waktu-waktu tertentu lah, sekarang ini kita hidup apa nggak bersyukur? Kurang apa gitu loh? Kurang sugih tanpa bondo apa? Pernah nggak sesekali kita pas baru bangun gitu, ternyata masih nafas, masih bisa narik nafas loh itu. Pernah nggak kita sadarkan itu, menghargai nafas. Ada yang juga menarik itu, oh iya, lanjut dulu sebentar. Setelah itu akhirnya setelah waktu kita ngobrol, diem jeda itu, dia lucunya membuktikan sendiri akhirnya. Terus dia sempat cerita, si kita sebut aja inisialnya D, si Mas D. Mas D ini akhirnya dia sembahyang coba untuk diem, menurut dia itu diem lah gitu. Dan dia ngomong, aku belum pernah ngerasain sembahyang seenak ini, setenang dan sedamai ini gitu. Seumur hidupku, kalau nggak salahku dia pernah bilang gitu kemarin. Terus waktu itu akhirnya kita bilang itu, coba diulangi lagi dan nyarinya itu lagi, pasti nggak ketemu lagi. Terus dia bilang, iya bener gitu. Ya itu karena pada awal ketika dia melakukan itu, dia tanpa harapan melakukannya, wis mung dilakukan, pokoknya males ra mikir. Tapi ketika dipikir akhirnya nggak dapat loh. Ngapa? Karena dia mikir, oh ini caranya ini gini, ini. Lawang suruh meneng, suruh diem, jeda, kongon matikan pikir gitu. Itu kan jadi akhirnya digolei ya ora ketemu, dicari ya tidak ketemu. Ini ada beberapa kata-kata yang yuk mari kita coba renungkan bersama. Tidak perlu dijawab atau tidak perlu renungkan aja, kita renungkan masing-masing. Urip kang nguripi kang gawe urip. Itu bahasa Jawa untuk hidup yang menghidupi dan yang membuat hidup. Ada juga yang namanya Paramasiwa, Sadasiwa, dan Atma. Ada juga yang namanya Brahman, Purusa, dan Atman. Ada juga yang namanya Allah, Nur Muhammad, dan Rasul Muhammad. Ada juga yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ini mohon direnungkan, tidak perlu apa-apakan. Ada lagi yang juga menarik adalah bahasanya Buya Syakur, itu dari Cirebon. Bagaimana dia berkata bahwa selama orang belum mengenal dirinya sendiri, ya artinya dia masih linglung. Jangankan percaya Tuhan, atau jangankan dia percaya dirinya sendiri, kenal aja belum kok mau mencintai dirinya sendiri, apalagi mencintai orang lain, apalagi mencintai Tuhan. Nah yuk bareng-bareng nih kita, sedulur paguyuban goblok semuanya, kita berhenti menghakimi dan mulai melihat ke diri kita masing-masing. Agar apa? Agar kita bisa membaca diri, sehingga kenal dengan diri kita sendiri. Dan urusan dinilai baik atau tidak itu bukan urusan kita.
Memayu hayuning bawono itu bukan urusan kita. Urusan kita itu memayu hayuning diri. Kalau sudah cantik, otomatis semakin akan memperindah dan melengkapi. Segitu dulu. Aku serik pengen ngombe bro. Ini bukan suara pengen nangis, pengen ngombe ket mau tak empet-empet tak tahan-tahan. Oke bro, sampai ketemu di pupuh selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.